Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul Gemblong Santan. Proposal ini disusun oleh Angga Arya Kustomo absen 5, Gilang Fitriansyah absen 14, Ivan Rahan Dardiansyah absen 15, dan Rifki Auladi Haidar Amri absen 28. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Saat ini posisi jajanan kue tradisional nampaknya mulai tergeser keberadaannya dengan kue-kue modern. Untuk mempertahankan eksistensi kue jajanan pasar, kita harus mampu membuatnya lebih menarik dengan melakukan modifikasi dan kreasi terhadapnya. Oleh karena itu, kita ingin memunculkan kembali kue jajanan pasar, yaitu jajanan gemblong santan yang dimodifikasi agar konsumen lebih tertarik dan mampu tetap eksis di zaman yang modern ini. Dalam memulai usaha dalam bidang apapun, maka yang pertama kali harus diketahui adalah peluang pasar dan bagaimana menggait minat para konsumen. Bagaimana peluang pasar yang hendak kita masuki dalam bisnis kita dan bagaimana cara memperoleh order tersebut. Yang kedua adalah kita harus mampu menganalisa keunggulan dan kelemahan pesaing kita dan sejauh mana kemampuan kita untuk bersaing dengan mereka, baik dari sisi harga, pelayanan, kemampuan, dan kualitas. Yaitu ketiga adalah persiapan mental dan keberanian memulai usaha. Singkirkan hambatan psikologis, rasa malu, takut gagal, dan perang batai antara keinginan dan keraguan. Jangan lupa harus siap menghadapi resiko, di mana resiko bisnis adalah untung atau rugi. 2. Visi dan misi. Visi menjadikan makanan gemblong santan menjadi lebih berkualitas, menarik, dan dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. Misi: memperkenalkan produk pada masyarakat luas, memanfaatkan bahan baku tepung beras menjadi makanan yang berkualitas, mendapatkan keuntungan dari usaha ini. Yang keempat, mendapatkan berkah dari usaha ini. Ketiga, tujuan: melatih kemampuan berwirausaha. 2. Mencari keuntungan. Ketiga, memperkenalkan makanan khas daerah. Kedua, deskripsi tentang usaha. 1. Profil usaha. Gemblong santan adalah jenis kue tradisional yang terbuat dari beras ketan putih yang disajikan dengan santan atau bisa ditambahkan dengan gula jawa cair. Gemblong ketan dibuat dengan menggunakan bahan-bahan seperti beras ketan putih, kelapa parut, santan, tepung kanji, garam, dan daun pandan. Sedangkan untuk bahan pelengkapnya yaitu santan dari buah kelapa, tepung beras, gula pasir, dan garam. Sedangkan untuk membuat santannya dibutuhkan bahan-bahan berupa santan dari buah kelapa, garam, gula pasir, dan tepung beras secukupnya. Kemudian untuk membuat kinco ini dibuat menggunakan gula jawa aren, gula jawa yang diajarkan. Gemblong santan memiliki tekstur yang empuk sehingga dapat dikonsumsi oleh berbagai usia. Harganya pun terjangkau sehingga dapat diterima oleh konsumen dari berbagai kalangan. Dengan sedikit kreasi, kami yakin dapat diterima oleh pasar. 2. Analisis SWOT. 1. Kekuatan. Rasanya kami percaya bahwa produk ini akan diterima oleh masyarakat karena makanan ini merupakan makanan khas daerah kami, sehingga makanan ini cocok oleh lidah masyarakat sekitar. Kami juga akan membuat makanan ini terkesan lebih modern sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman. 2. Weakness, kelemahan. 1. Produk mudah ditiru. 2. Produk tidak tahan lama. 3. Peluang. Meskipun produk ini merupakan makanan jadul dan tidak semua kalangan tahu, akan tetapi dengan sedikit modifikasi dan kreasi, makanan ini dapat menarik konsumen dan dapat bersaing dengan yang lain. Sekarang gemblong santan jarang ada yang memproduksi sehingga memberi peluang bagi kami untuk memasarkan produk kami. 4. Ancaman yang dapat timbul dari usaha gemblong santan adalah: 1. Adanya produk serupa namun kualitasnya lebih baik. 2. Bangkrut karena kalah bersaing dengan usaha makanan modern. 3. Harga dan bahan baku yang dapat melonjak.
Bab 3. Pengenalan produk. Bahan dan alat pembuatan. Dalam pembuatan gemblong santan, bahan-bahan yang perlu dibutuhkan antara lain 500 gram beras ketan, 1 butir kelapa, 2 bungkus santan kara, 1 sendok teh tepung maizena, 2 lembar pandan, garam secukupnya, 1 buah gula merah, 2 sendok makan gula pasir, minyak goreng, dan air. Alat yang digunakan: kompor gas, panci, wajan, kukusan, plastik bening, baskom, nampan, piring, parutan kelapa, alu atau lumpang. Proses pembuatan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pembuatan gemblong santan adalah: 1. Rendam beras ketan selama 2 jam, lalu tiriskan dan kukus ketan selama 20 menit. 2. Lalu campurkan ketan yang sudah dikukus dengan 1/2 butir kelapa yang sudah diparut. Tambahkan garam secukupnya dan 1 bungkus santan kara. Aduk rata lalu kukus selama 15 menit sampai matang. 3. Sambil menunggu ketan matang, buat multi, yaitu topping kelapa yang diberi gula merah sudah diparut dan gula pasir. Masak semua bahan tadi di dalam wajan dan aduk-aduk hingga matang dan tercampur rata. Jika sudah, angkat dan sisihkan. 4. Buat saus santan kental, yaitu dengan menyiapkan panci, masak 1 bungkus kara, tambahkan 1/4 air, lalu tambahkan maizena, aduk sampai rata lalu masak hingga mendidih. Jika sudah mendidih, matikan api. 5. Jika ketan sudah matang, 4. Angkat dan masukkan ke dalam baskom yang sudah dialasi plastik bening. Lalu tumbuk ketan hingga halus dan ratakan di nampan atau loyang yang sudah diolesi minyak agar tidak lengket, lalu ratakan melebar tipis. Lalu potong kotak-kotak. 6. Siapkan piring, potong ketan, tuangkan saus santan kental dan unti. Gemblong santan pun siap disajikan. Yang terakhir, bab 4, penutup. Kesimpulannya adalah gemblong santan merupakan makanan khas daerah Jawa Tengah. Meskipun makanan tersebut merupakan makanan jadul, tapi jika melihat analisis SWOT, usaha makanan ini dapat diterima oleh masyarakat dan dapat berjalan serta menghasilkan keuntungan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.